Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Siti Nurhaliza. Aku adalah salah satu mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Bandung. Pada kali ini aku membuat video untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah kewirausahaan, untuk menjelaskan terkait dreambook yang telah aku buat. Akan memperlihatkan dreambook yang telah aku buat. Oke. Kembali lagi aku Siti Nurhaliza. Sesuai dengan janjiku tadi, aku akan ngeliatin toko dreambook aku. Dan ini hasil dreambook aku selama 2 minggu ini. Nah, di dalam dreambook ini aku ngenalin diri aku sendiri, tentang aku. Nah, di sini nama aku Siti Nurhaliza. Aku sekarang berusia 21 tahun. Nah, kemudian aku memiliki MBTI INFJ, dan aku anak pertama dari 4 bersaudara. Dan ini aku. Kemudian di sini ini adalah panggilan aku, nama panggilan aku. Biasanya orang-orang manggil diri aku dengan sebutan Ica gitu. Dan ini tanggal lahir aku 23 Maret dan aku tinggal di Bandung Barat, Kampung Cipicung, RT 1 RW 1. Dan di sini hobi aku semua, aku biasanya menggambar, membaca dan menulis sebuah naskah cerita. Dan ini adalah salah satu atau beberapa yang menjadi favorit aku, hal yang sering aku lakukan, yaitu aku sering menggambar, dan aku sering membaca. Aku di sini membaca novel, komik maupun di sini ada satu novel dari terjemahan Korea yang aku suka, yang berjudul Loud of Count Family. Dan aku juga senang mendengarkan musik. Dan ini moto hidup aku. Fail and try again until you fail in a better way. Itu adalah moto hidup aku, biar aku tuh terus semangat untuk menjalani hari-hari aku dan menjalani setiap hari gitu ya, bahwa aku gak boleh nyerah gitu, untuk aku bisa capai mimpi aku sendiri. Kemudian di sini ada my idol atau orang-orang yang menjadi motivasi aku, yang tentu saja yaitu orang tua aku sendiri. Orang tua aku menjadi motivasi untuk aku sendiri karena mereka pernah berkata kepada aku itu, kejar apapun yang aku mau jika itu dapat membuat aku menjadi lebih baik. Kemudian di sini pasti kalian udah tahu ya siapa beliau. Yap, tentu aja beliau adalah Albert Einstein yang pernah berkata, the only source of knowledge is experience. Ya, pengalaman itu guru terbaik banget kan untuk suatu pengetahuan. Kemudian di sini kalian juga pasti tahu dia siapa ya. Yap, betul, Najwa Shihab yang pernah berkata, jangan biarkan rasa takut menghalangi kita untuk mencapai mimpi kita. Ya, mimpi itu harus selalu dikejar dan kita jangan takut untuk berusaha mengambil mimpi tersebut. Kemudian di sini ada beberapa pengalaman, tapi di sini aku hanya cuma menuliskan pengalaman yang paling berkesan untuk aku, yaitu di waktu SMA sendiri aku pernah mengikuti lomba kompetisi sains nasional dengan cabang fisika dan masuk ke dalam 10 besar. Walaupun enggak menang di sini, aku dapat pengalaman yang baik banget atau yang bagus banget, karena di sini aku melakukan lomba yang bahkan aku enggak suka mata pelajarannya itu. Di sini aku bisa lihat bahwa hal apapun yang kamu enggak suka, jika kamu ngelakuinnya dengan berusaha, kamu pasti bisa gitu lah, dan enggak akan jadi beban kayak gitu. Kemudian di sini pencapaian terbesarku juga yaitu dapat bersekolah di sini, dapat berkuliah di sini, di kampus ini, karena aku berusaha gitu ya, berusaha dengan banyak orang untuk bisa mencapai di sini kayak gitu. Kemudian di sini juga ada mimpi-mimpi aku yang aku tulis. Oh, salah ternyata. Kelewat, kekurangan dulu. Di sini ada kekurangan dan kelebihan aku yang aku juga cari ke
beberapa orang dan orang tua aku, begitupun teman aku. Dan ini menurut aku sendiri, aku merupakan orang yang susah terbuka, terlalu khawatir, gak bisa tenang, pendiam, dan insecure, sulit mengatur emosi, pemikir. Kemudian di sini kelebihan aku sendiri, rajin, tertata, terorganisir maksud aku, pemaaf, disiplin, mudah mengerti, bisa diajak kerjasama. Kemudian di sini menurut orang tua aku tuh, aku kekurangannya mudah emosi, kurang pede, banyak pertimbangan, dan yang paling lucu selalu respon kalau di chat, terlalu ambisius, kurang support, sulit beradaptasi. Tapi kelebihan aku di sini yaitu aku tekun, pintar, cerdas, cepat mengerti, teliti, solidar, dan ulet. Apa itu aku? Menurut teman aku, kekurangan aku tuh people pleasure banget, cerewet kalau nonton, gak peka, pendiam, kalau gamut kelihatan banget kan, gak enjoy juga karena aku memang orang rusuh mungkin ya, penuh kekhawatiran. Kemudian di sini kelebihan aku bisa menggambarkan dan tulus kok tulis, penolong, supel, dan punya nama penyanyi. Kalau di sini ada tempat aku tuh menjadi tempat cerita yang nyaman, pemberi solusi yang terbaik juga. Nah, di sini yaitu mimpi aku. Tidak mungkin kan menulis sebuah dream book tanpa kita menuliskan mimpi kita sendiri. Yap, ini mimpi aku. Ya, di sini adalah mimpi-mimpi yang mungkin bisa aku capai di 2025, 2026, 2027, 2028 sampai nanti mungkin 2030 atau selanjutnya. Di 2025 ini aku fokus ingin aku lulus dulu gitu, ingin LTA aku tersusun rapi, ingin sidang selesai kayak gitu. Kemudian 2026, 2027 aku ingin kerja gitu, dapat lapangan kerja yang bagus yang bisa aku terampil lagi gitu dalam situasi bekerja itu, mengasah kemampuan aku lagi. Kemudian 2028-2030 aku ingin melanjutkan kuliah aku, tentu aja. Di 2030 mungkin ini atau 2031 ini aku ingin membangun suatu klinik kebidanan PMB, dan bahkan aku ingin membangun suatu posyandu di wilayah aku. Kemudian di sini aku harus tahu dong bagaimana cara aku untuk mengejar mimpi aku. Ya tentu aja, yang pertama aku harus dalam kondisi sehat. Kalau tubuh kita sehat, pasti kita bisa mengejar mimpi kita kan. Kemudian di sini belajar dengan tekun adalah hal yang kedua dapat aku lakukan. Kemudian belajar dari kesalahan dan tidak pernah putus asa. Kemudian di sini juga yang aku dapat lakukan selanjutnya adalah selalu berani, pokoknya dapat mencoba hal yang baru dan tidak takut untuk mengambil resiko kayak gitu. Ketika merasa lelah, aku tuh dapat istirahat dulu sebentar dan kembali mengingat motivasi diri. Ya, atau self reward dulu ketika hal apapun yang aku lakukan berhasil kayak gitu. Hargai setiap langkah yang telah berhasil dilakukan. Dan yang terpenting itu bagi aku adalah selalu berdoa dan meminta jalan yang terbaik kepada Sang Pencipta. Dan jangan lupakan selalu berdoa, meminta doa dari kedua orang tua. Yap. Oke, mungkin itu adalah isi dari notebook aku ya. Cuma sedikit, namun menurut aku itu cukup berkesan karena aku kembali mengingat-ingat mimpi aku, mengingat-ingat motivasi aku, apakah aku punya tujuan hidup untuk hari ini, apakah aku punya tujuan untuk 10 tahun ke depan kayak gimana. Dan dengan aku menuliskan semua ini, aku dapat mengenal diri aku sendiri, aku juga dapat mengenal motivasi aku juga dapat mempertimbangkan bagaimana apa yang harus aku lakukan ke depannya kayak gitu. Mungkin sekian dari aku, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.